Musim hujan adalah berkah bagi tanaman, sekaligus memberikan berbagai macam tantangan yang harus kita perhatikan. Tapi jangan khawatir karena kami akan berbagi tips mengenai perawatan tanaman di musim hujan agar tetap sehat. Halo, jumpa lagi di my channel, My Plant Diary, channel yang bakalan bahas tentang identifikasi tanaman, cara merawat, permasalahan dan solusinya sampai dengan perbanyakan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk diskusi lebih lanjut. Jangan lupa juga untuk follow IG Zulfa Flower Surabaya Plant Shop untuk mendapatkan tanaman yang kamu idamkan. Lihat tanaman cantik yang terguyur hujan, kelihatan seger banget ya. Yuk mulai kita bahas tipsnya agar mereka bisa bertahan di kelembapan yang tinggi, sinar yang redup, dan juga banyaknya jamur serta hama yang mudah berkembang biak. Tips pertama dan paling penting adalah kurangi penyiraman. Siram media pada saat sudah setengah kering atau Anda bisa mengoreknya sampai kedalaman 2 sampai dengan 3 ruas jari. Apabila sudah terasa kering, maka bisa dilakukan penyiraman. Kita tidak lagi memakai patokan hari karena kelembapan dan penguapan sangat bergantung pada curah hujan pada saat itu. Tips yang kedua adalah pastikan pot memiliki sistem drainase yang baik sehingga tidak terjadi penumpukan garam dan tidak becek. Selain lubang pada bagian bawah pot, kita bisa menambahkan lubang pada bagian samping dengan cara melubanginya menggunakan solder maupun bor. Untuk melubangi menggunakan bor, pertama pilih mata bor sesuai dengan ukuran pot. Di sini saya pakai ukuran 6 untuk pot dengan ukuran 15 cm. Kemudian pasang dan siap untuk kita gunakan melubangi pot. Kita juga bisa menggunakan solder yang sudah dipanaskan kemudian ditusukkan ke dalam pot sampai dengan berlubang. Dan inilah hasilnya. Ini adalah perbandingan. Kalau menggunakan solder hasilnya memang lebih kecil dan kurang rapi dibandingkan dengan kalau kita menggunakan bor. Ini bisa disesuaikan lubangnya dan lebih rapi. Dan tara, ini hasilnya kalau kita sudah pakai untuk menanam. Dan kita coba ya, di sini kalau aliran airnya deras sekali tuh, airnya bisa mengalir dari bawah dan dari samping. Tips yang ketiga adalah media tanam ya. Pastikan media tanam kita poros. Di sini nah, ini sudah poros banget ya kan? Bisa dilihat. Nah, ini ada pakis cacah, terus ada humus bambu, kemudian ini ada kelentang juga, terus ada pasir malang, ada campuran kokopit sedikit, sekam mentah, sekam bakar. Nah, bisa dilihat di pembuatan media tanam saya ya, ada di video, nanti aku kasih linknya di belakang ya. Hanya saja yang di video itu saya skip untuk pupuk kandang karena tanaman tidak begitu memerlukan pupuk di musim hujan. Dan ini adalah kapur dolomit, mengandung magnesium dan juga kalsium. Selain itu berfungsi untuk menetralkan pH media yang asam, karena biasanya air hujan membuat media cepat jenuh dan bersifat asam. Cara pengaplikasiannya bisa kita campurkan pada media tanam seperti ini. Ini untuk kedua pot ukuran 20, saya kasih 1 sendok makan dolomit, lalu kita campur merata seperti ini. Kita aduk-aduk, karena dolomit ini selain menetralkan pH asam tadi bisa memaksimalkan penyerapan unsur hara. Setelah tercampur rata bisa langsung kita pakai seperti ini. Kalau yang belum membutuhkan untuk repotting bisa kita ambil sebagian media bagian atas sekitar 5-10 cm media kita ambil. Kemudian kita tambahkan media yang sudah dikasih dolomit tadi. Tapi untuk tanaman yang membutuhkan repotting bisa menggunakan media yang sudah ada dolomitnya seperti ini. Sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau media ini sudah didiamkan selama paling tidak 3 minggu setelah pencampuran dolomit ya. Tetapi digunakan langsung seperti ini juga bisa. Hanya saja dia belum bekerja untuk menetralkan pH. Jadi seminggu kemudian baru bisa kita pupuk.
Mau digunakan tidak pada musim hujan pun tidak masalah ya, dan dia bisa membuat tanaman tampil lebih stunning. Tips yang keempat adalah rajin-rajinlah untuk pruning. Ini di kebun kita sedang mencari daun yang sudah menua atau yang sudah kuning seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu yang seperti ini langsung saja kita potong sampai ke pangkalnya. Atau kalau ada seludang daun kita bisa ambil aja langsung ya. Jadi biar tidak menyisakan bagian seludang yang membusuk di situ gitu. Nah, kita langsung ambil aja, bisa seperti ini. Pakai tangan. Tidak akan melukai bagian batang. Terus lakukan pencarian daun-daun yang sudah menguning, sudah tua, kita potong saja. Kita ambil agar tidak membusuk di area tanaman yang sehat sehingga mengundang jamur dan hama. Pemeriksaan tanaman dan pruning seperti ini bisa dilakukan seminggu sekali. Langsung potong-potong aja daun-daun yang sekiranya sudah menua seperti ini. Ini juga berfungsi agar nutrisi tanaman terkonsentrasi pada bagian tanaman atau batang daun yang sehat, jadi tidak perlu menutrisi lagi bagian tanaman yang memang sudah mulai mati. Dan kita juga cari tanaman yang daunnya terkena spot jamur. Biasanya ada bagian yang terlihat seperti membusuk begitu di bagian tengah daun atau di pinggir daun, kemudian mulai mengering, dan ketika sudah kering dia akan nampak bintik-bintik hitam seperti ini, itu jamur. Dan kita potong saja sampai dengan bawah. Kemudian selanjutnya, rutinkan penyemprotan fungisida. Fungisida bisa pakai apa saja ya. Kalau saya pakai Topsin karena ini cair, jadi sudah praktis untuk langsung digunakan. Kalau yang umum dipakai Antrakol juga tidak ada masalah. Silakan pakai apa saja yang tersedia. Takarannya biasanya aku pakai satu tutup botol yang kecil itu untuk 1,5 liter air seperti ini. Kemudian semprotkan secara merata pada semua permukaan daun, belakang daun, dan juga pada batang. Tips keenam, rutin menyemprotkan insektisida atau akarisida agar kutu-kutu yang cepat berkembang di musim hujan bisa kabur. Terutama semprot merata pada bagian daun muda seperti ini ya, karena biasanya kutu lebih suka menyerang pada daun muda sehingga akan membentuk guratan-guratan yang atau bercak-bercak kuning seperti itu, serta memakan daun muda sehingga tidak sempurna. Maka dari itu, meskipun masih kuncup seperti ini, tetap disemprot ya. Ini adalah contoh kutu yang menyerang daun monstera dan merusak penampilan depan daun. Ada juga kutu putih yang biasanya sering menyerang Syngonium atau Episcia, tanaman-tanaman berbulu. Dia berada di balik daun dan batang. Seperti ini bentuk kutunya. Kalau dari depan biasanya sih nggak begitu kelihatan ya, tapi harus diperiksa ke bagian belakang. Jadi semprotnya pun juga harus mencapai bagian belakang. Penyemprotan biasanya aku lakukan 2 minggu sekali menggunakan akarisida Marshall, ataupun juga bisa dengan menggunakan sidametrin ya, atau digunakan secara bergantian. Bisa disemprot atau kalau menggunakan misting di greenhouse bisa pakai misting juga bisa dari atas. Kalau saya biasanya selalu memakai furadan di campuran media ya, tapi kalau yang medianya sudah lama bisa ditaburkan juga furadan agar cacing dan keong mati. Selanjutnya kita bahas tentang pemupukan. Tanaman yang terkena hujan, air hujan sudah mengandung nitrogen ya. Jadi untuk pemupukannya tidak perlu sering seperti biasanya di musim panas, juga karena mataharinya terhalang awan, tidak begitu ada sinar matahari, jadi
Fotosintesis pun juga tidak berjalan seperti biasanya. Kalau yang ini ada di greenhouse, atapnya ada plastik UV-nya, jadi tidak terkena air hujan, tapi tetap pemupukan kita kurangi. Jadi di musim hujan disarankan untuk menggunakan pupuk yang seimbang. Jadi misalnya pakai NPK ataupun pupuk slow release, itu pakai yang N-nya seimbang dengan PK-nya. Kalau biasanya pupuk daun kan N-nya pakai yang lebih tinggi. Kalau aku masih tetap setia memakai POC ya, asalkan greenhouse-nya yang jauh dari tetangga. Kalau dekat dengan tetangga nggak berani karena baunya sedap banget. Jadi kita pakai pupuk-pupuk lain. Amankan tanaman yang tidak tahan dengan air hujan ke dalam tempat yang ternaungi. Ini seperti di greenhouse, selain lapisan paranet, di atasnya ada plastik UV, jadi aman dari guyuran air hujan. Terutama untuk tanaman yang berdaun tipis, berbulu, ataupun berair seperti sukulen. Oke, next, kalau kita lihat cuaca yang cukup cerah seperti ini ya, pokoknya nggak mendung gelap, coba deh jemur tanaman-tanamannya ke depan segera agar bisa mendapatkan asupan matahari lah setidaknya, walaupun hanya sedikit. Seperti ini kita jemur biar setidaknya dia tetap kering begitu kondisinya, terdapat asupan matahari. Bisa juga kita bantu dengan menggunakan kipas angin agar kelembapan udara di sekitar tanaman bisa terkurangi. Next, jangan lupa untuk rolling tanaman kamu yang di rak bagian bawah ya, agar tidak terlalu gelap, jadi dia bisa bergantian dengan tanaman lain. Dan yang terakhir, jangan lupa cek turus atau penopang tanaman kamu apakah masih kuat, karena kalau hujan deras ketika kita taruh di luar kemudian juga ada angin, rawan untuk rubuh. Sayang kan kalau tanaman cantik-cantik kemudian rubuh dan patah. Akhirnya selesai juga tips-tipsnya. Terima kasih, thank you for watching. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment di bawah. Ada yang mau menambahkan atau kalian mau request dibikin videokan apa. Kemudian jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.